Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ahmaduhu wa salatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke materi yang ke-36 yang kita beri judul Membawa Jenazah dan Berjalan Mengiringinya. Kita masih berada dalam buku panduan kita Al-Fiqhul Muyassar ala Dhau'il Kitab wa Sunnah. Muallif mengatakan bagian ke-7, membawa jenazah dan berjalan mengiringinya. Disunnahkan mengikuti dan mengantar jenazah sampai kubur berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 1325, sedangkan Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 945. Dan hadis ini sebetulnya sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Siapa saja atau barang siapa saja menghadiri jenazah sampai ia disolatkan, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan." Dan siapa saja menyaksikannya atau barang siapa yang ikut menyaksikannya sampai dia dimakamkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa mal qiratan ya Rasulullah?" Dan apa yang dimaksud dengan 2 qirat itu? Rasulullah mengatakan, mithlul jabalaini al-azimain. Itu bagaikan 2 gunung yang sangat besar. Jadi ini hadis memotivasi kita untuk senantiasa ikut mensolatkan jenazah dan juga ikut menguburkannya. Saat seseorang muslim mengetahui kematian seorang muslim lainnya, seharusnya dia keluar membawa jenazahnya, mensolatkannya dan memakamkannya. Nah, ini yang sangat dianjurkan bagi kita. Nah, dan ini juga tentunya berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqul muslimi 'alal muslim khams. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Raddus salam, menjawab salam yang pertama ya. Kemudian wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Kemudian wattiba'ul janaiz, dan mengikuti jenazah. Di sini muallif menyebutkan 3, ada 5 ya. Dalam hadis yang lain disebutkan haqqul muslimi 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Di antaranya adalah Rasulullah menyebutkan wa idza mata fattabi'hu. Dan jika dia meninggal dunia maka saksikanlah, ikutilah, maksudnya kalian solatkan, kalian makamkan, seperti itu. Jadi hak saudara kita kepada kita, jika dia meninggal dunia maka kita solatkan dan juga kita kapani dan juga kita kuburkan. Begitu juga kita ketika kita meninggal dunia, maka yang memandikan kita, mensolatkan kita, mengkapani kita dan menguburkan kita itu adalah saudara kita muslim yang lain. Muallif menyebutkan di sini hal ini ditekankan bila tidak ada orang yang mengantarkannya. Terutama jika ada di antara kalangan kaum muslimin yang meninggal dunia dan tidak ada yang mengantarnya, tidak ada yang mensolatkannya, maka ini tekanan buat kita. Hadis ini menekan kita karena hak dia untuk kita ada, sebagaimana sebaliknya juga. Kemudian tidak mengapa membawa mayit dengan kendaraan mobil atau hewan tunggangan, lebih-lebih bila kuburan jauh. Orang yang mengantarkan jenazah hendaklah ikut serta memikulnya. Jadi memang
ketika mengantarkan jenazah itu boleh juga kita menggunakan sarana transportasi modern atau yang lama seperti mobil atau hewan tunggangan, unta dan sebagainya. Namun yang lebih baik kita juga harus memikul mayit tersebut, kita pikul dia, karena itu merupakan hak dia untuk kita. Kita membawanya ke pemakaman. Kemudian juga disyariatkan mengebumikan mayit di kuburan khusus dengan orang-orang mati. Karena Nabi SAW mengebumikan, maksudnya menguburkan orang-orang mati di kuburan Baqi, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih, dan tidak pernah dinukil dari seorang salaf pun bahawa dia dimakamkan di selain perkuburan. Jadi ini perlu kita perhatikan ya. Disyariatkan bagi kita kaum muslimin agar menguburkan orang yang meninggal itu di perkuburan orang-orang mati. Ini yang disyariatkan. Walaupun memang dibolehkan bagi kita menguburkan orang yang mati itu di tanah dia sendiri, dibolehkan. Namun yang lebih afdal kita kuburkan di perkuburan kaum muslimin. Juga disunnahkan bersegera dalam mengurus jenazah, memandikannya, mengkafaninya, mensolatkan dan juga menguburkannya berdasarkan sabda Nabi SAW. Jadi disunnahkan bagi kita untuk segera mengurusi mayit jika sudah jelas dia meninggal dunia ya, baik dengan pengalaman orang yang sudah mengetahui bagaimana orang yang meninggal dunia ataupun dengan catatan dokter. Seorang itu sudah meninggal umpamanya, maka disunnahkan bagi kita untuk bersegera mengurusinya. Kita mandikan, kita kafani, kemudian kita solatkan dan juga kita makamkan. Dan ini juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Idza mata ahadukum fala tahbisuh wa asri'u bihi ila qabrih." Artinya, bila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka jangan menahannya dan percepatlah membawanya ke kuburan. Maksudnya jangan kita tahan, karena banyak di kalangan sekarang kaum muslimin mayit itu sudah meninggal umpamanya hari ini, namun mereka masih menguburkannya 2 hari ke depan atau meninggal pagi umpamanya. Mereka menguburkannya besok dengan alasan menunggu saudara-saudaranya agar mereka melihat yang terakhir kali. Walaupun memang ini boleh, namun yang disyariatkan bagi kita adalah mensegerakan mengurusi mayit. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dan juga Al-Imam Ibn Hajar menghasankan hadis ini dalam Al-Fathul Bari. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang berupa menunda-nundanya, memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain atau memilih hari baik dalam seminggu untuk memakamkannya, maka hal ini tidak sejalan dengan sunnah. Di sini jelas muallif menyebutkan ya. Jadi orang-orang yang menundanya atau memindahkannya ke tempat yang lain dan sebagainya itu tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Saat membawanya ke kuburan juga disunnahkan untuk mempercepat langkah berdasarkan sabda Nabi SAW. Bahkan ketika kita sudah mau membawanya ke kuburan, kita disunnahkan juga mempercepat langkah. Jangan kita lama-lamakan, jangan pelan-pelan. Rasulullah mengatakan, "Asri'u bil janazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih, wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Artinya, percepatlah dalam membawa jenazah. Bila dia seorang yang saleh, seorang yang baik, umpamanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Maksudnya untuk si mayit. Dan bila selain itu, maksudnya dia tidak orang soleh, orang buruk maksudnya, maka itu adalah keburukan yang kalian lepaskan dari pundak kalian. Ini jelas Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Sedangkan Al-Imam Bukhari menulis hadis ini di nomor 1351 dan Al-Imam Muslim nomor 944. Jadi kita harus bersegera. Jika dia orang soleh, maka kita memberikan kebaikan untuk dia. Dan jika dia orang yang buruk, tidak soleh, maka kita mensegerakan keburukan lepas dari kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di sini kita akan maknai makna cepat di sini. Muallif menyebutkan, namun mempercepat di sini tidak menjadi cepat yang sangat berlari. Maksudnya bukan berlari kita membawa mayitnya. Akan tetapi ukuran kecepatannya lebih pelan daripada jalan cepat sebagaimana yang dipilih oleh sebagian ulama. Maksudnya dia tidak seperti jalan biasa pelan. Akan tetapi lebih cepat dari kita jalan biasa. Dan tidak juga lari cepat. Seperti itu. Orang-orang yang membawa jenazah harus tenang dan khusyuk. Tidak mengangkat suara apapun, tidak membaca Al-Quran atau lainnya, karena tidak ada suatu riwayat pun tentang hal tersebut dari Nabi SAW. Barang siapa yang melakukannya maka dia menyelisihi sunnah. Karena memang banyak kita lihat orang yang membaca bacaan ketika mereka membawa mayit, dan itu tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Karena ibadah itu adalah tauqifi. Ibadah itu sudah jelas ada ketentuannya dari syariat. Karena al-aslu fil ibadah haram. Hukum asal beribadah itu haram, kecuali ada dalil yang menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk itu. Umpamanya, kita katakan tadi, orang yang membawa jenazah tidak ada baca-bacaan, tidak membaca Al-Quran dan sejenisnya ketika membawa mayit. Jika itu dikhususkan, namun jika ada orang baca Al-Quran tidak dikhususkan karena bawa mayit, itu tidak mengapa. Masalahnya adalah dikhususkan. Ketika membawa mayit itu harus membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir dan sejenisnya. Itu tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Dan juga di sini disebutkan, wanita tidak boleh mengantarkan jenazah berdasarkan Ummu Atiyah. Maksudnya berdasarkan hadis Ummu Atiyah ya. Nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dilarang mengantarkan jenazah. Kami dilarang untuk mengantar jenazah. Ini yang lebih afdal ya. Sebagian ulama memang mengharamkan wanita ikut menguburkan atau menyaksikan penguburan mayit tersebut. Yang lebih afdal tentunya mereka tidak ikut. Memikul dan mengantar jenazah hanya khusus bagi kaum laki-laki saja. Pengantar dimakruhkan duduk sehingga jenazah diletakkan di atas tanah. Karena Nabi SAW melarang duduk sehingga mayit diletakkan. Intinya adalah ketika kita membawa mayit itu, orang yang memikul mayit ya, jika dipikul, maka jangan kita duduk dulu sebelum mayit itu dikuburkan. Ini yang lebih afdal. Dan juga memang kita tidak boleh duduk di kuburan. Itu ada hadis sharih datang langsung dari Rasulullah SAW, dan itu nanti akan kita bahas. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah ke bagian ke-8, menguburkan mayit dan juga bentuk kuburan atau sifat kuburan dan apa yang disunnahkan padanya. Di sini kita mempelajari bagaimana menguburkan mayit dan bentuk kuburan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Disunnahkan memperdalam kubur. Ini kita dalamkan kuburan ya. Kemudian melebarkannya. Kita lebarkan, jangan sempit sekali. Kecuali memang ada ketentuan dari pihak yang menjaga kuburan harus sempit seperti itu. Namun hukum asalnya bagi kita adalah kita perluas kuburan, kita lapangkan. Kemudian dan dibuat lahat untuknya mayit, maksudnya untuk mayit. Lahat. Ketika kita lobangi kuburan tersebut dibuat lahat. Lahat adalah lubang arah ke kanan atau mengarah kiblat ya, lubang. Kemudian dan lahat adalah membuat lubang galian di dasar kubur di bagian sisi serong ke arah kiblat sebagaimana kita katakan tadi. Lalu bila sulit membuat lahat, maka tidak mengapa diganti dengan syak. Syak ya. Dan syak adalah membuat liang galian untuk mayit di tengah lubang kubur, namun lahat lebih utama berdasarkan sabda Nabi SAW, al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina. Liang lahat adalah untuk kita, sedangkan liang galian syak adalah bagian selain kita. Maksudnya apa? Bentuk lubang kubur itu boleh dua. Yang pertama adalah kita lubangi dulu, lurus seperti ini ya, berbentuk lubang dalam, agak lebar. Kemudian kita gali sebelah samping arah kiblat. Maka ini disebut dengan lahat.
Namun jika sulit, memang sebagian tanah sulit seperti itu, bisa tanahnya roboh, maka boleh dengan syak. Syak itu kita lubangi kuburan, kemudian kita di dalam kuburan itu masih satu arah, di tengahnya kita lubangi buat lubang lagi yang cukup untuk si mayit tadi. Tapi yang lebih afdal adalah tetap lahat, karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi, liang lahat adalah untuk kita, sedangkan liang galian syak adalah untuk selain kita. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankan hadis ini dan disahihkan Al-Imam Al-Albani. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mayit diletakkan di lahatnya di atas sisi kanannya, dalam posisi miring ke kanan menghadap kiblat. Jelas ya, mayit itu harus kita arahkan ke kiblat. Celah lahat yang terbuka itu ditutup dengan bata dan tanah. Ketika mayitnya sudah kita letakkan, kita arahkan ke kiblat, maka kita ambil bata atau gumpalan tanah itu untuk menahannya agar tetap miring mengarah kiblat. Kemudian ditimbun dengan tanah, lalu kuburannya ditinggikan dari tanah seukuran 1 jengkal sesuai dengan bentuk punuk, karena demikianlah bentuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabat beliau. Dan tentunya ini kita lihat Asy-Syarhul Mumti' ya. Kemudian hal ini agar diketahui bahawa itu kubur sehingga tidak dihina. Tidak mengapa meletakkan batu-batu atau selainnya di atas sisi-sisinya untuk menjelaskan dan mengetahui batasan-batasannya. Jadi intinya kuburan itu boleh hanya kita naikkan dari tanah itu hanya 1 jengkal. Karena ini adalah bentuk atau sifat kuburan Nabi SAW dan juga para sahabatnya, dan juga kuburan-kuburan di sekarang seperti itu. Kemudian haram mendirikan bangunan di atas kubur. Maka tidak boleh kita membangun sesuatu di atas kubur, mengecatnya dan juga duduk di atasnya. Sebagaimana juga makruh membuat tulisan di atasnya kecuali hanya sebatas kebutuhan sebagai tanda berdasarkan hadis Jabir. Dia berkata, di sini dijelaskan, naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan di semen atau dikapuri dan juga diduduki, dan juga didirikan bangunan di atasnya. Di sini jelas ya. Jadi sekarang para kaum muslimin banyak melanggar aturan Islam, dan juga mereka tidak melakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk mengkapuri atau menyemen kuburan, mereka semen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka duduk di kuburan, mereka duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk membangun sesuatu di atas kuburan, mereka bangun di atas kuburan. Karena mereka berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh, yang mana itu tidak dibolehkan dalam Islam. Bahkan mereka beribadah menganggap bisa mendatangkan kebaikan, keburukan di kuburan-kuburan orang-orang saleh tersebut. Dan itu dilarang dalam agama Islam. Dan hadis ini sebetulnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Jelas. Dan dalam hadis Al-Imam At-Tirmidzi ada tambahan wa an yuktaba 'alaiha. Dan dilarang bagi kita untuk memberikan tulisan-tulisan di kuburan. Sekarang banyak kita lihat orang menulis sesuatu di kuburan. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk itu. Al-Mu'allim menyebutkan di sini karena semua ini termasuk sarana syirik dan ketergantungan kepada kubur. Inilah yang membuat orang-orang bodoh tertipu sehingga mereka bergantung kepada kuburan. Perlu kita ketahui, orang yang sudah meninggal itu tidak bisa lagi menyelamatkan kita. Belum tentu dirinya sendiri bisa diselamatkannya. Bagaimana dengan kita? Atau bahkan belum tentu dia sendiri selamat. Perlu kita ketahui, kita kaum muslimin, terkhusus di Indonesia banyak bermadhab al-Imam Asy-Syafi'i, disebutkan dalam Matan Abi Syuja tentang sifat atau bentuk kuburan itu, wa yusattahul qabru. Kubur itu diratakan, ya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, dan dia juga bermadhab al-Imam Asy-Syafi'i, kuburan yang lebih afdal itu adalah sama, rata dengan tanah. Kalaupun tidak bisa, maka ditinggikan shibr, 1 jengkal saja. Wa alla yujassas, dan jangan juga
dikapuri, jangan juga disemen. Wa alla yubna alaihi, dan juga jangan dibangun sesuatu di atas kuburan. Ini adalah pendapat salah satu pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i, Abi Syuja'. Siapa yang tidak kenal itu? Matan Abi Syuja'. Dan juga dalam kitab disebutkan Al-Imam Asy-Syafi'i, bisa kita lihat ya dalam kitab Al-Janaiz, disebutkan wa yusattahul qabr. Kubur itu diratakan. Kalaupun tidak bisa rata, maka boleh 1 jengkal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggal, sangat menekankan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan juga Nasrani. Karena mengapa? Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Karena ketika seseorang membangun sesuatu di atas kuburan itu merupakan sesuatu sarana kepada kesyirikan. Dan itu harus kita jauhi. Dan Rasulullah melarang itu. Makanya kuburan itu tidak boleh disemen, tidak boleh dikapuri, tidak boleh diduduki, tidak boleh dibangun sesuatu di atasnya. Dan dalam riwayat Imam Tirmidzi kita katakan tidak boleh ditulis sesuatu. Kenapa para kaum muslimin banyak melakukan ini sekarang? Karena mereka jauh dari ilmu agama. Kaum muslimin, marilah kita kembali kepada ajaran agama Islam yang benar. Mari kita kembali ke ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga muallif menyebutkan diharamkan untuk menghina kubur dengan berjalan di atasnya atau menginjaknya dengan sandal atau duduk di atasnya dan yang sepertinya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildih khairun lahu min an yajlisa ala qabr." Masya Allah, ini ancaman yang sangat kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api, lalu ia membakar bajunya sampai menembus pada kulitnya adalah lebih baik baginya daripada duduk di atas kubur. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Muslim nomor 971. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dan menyebutkan kepada kita, lebih baik bagi seseorang duduk di bara api dan membakar bajunya daripada dia duduk di atas kuburan. Ini menunjukkan kita harus menghormati kuburan. Tidak boleh kita dudui. Dan juga tidak boleh kita menginjak-injak kuburan pakai sandal. Makanya disunahkan bagi kita ketika masuk ke pemakaman kaum muslimin membuka sandal kita. Dan juga berdasarkan larangan Nabi SAW untuk menginjak kuburan. Rasulullah memang melarang kita untuk menginjak kuburan. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Kemudian sesudah memakamkan mayit dianjurkan mendoakannya berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Karena beliau ketika telah selesai mengebumikan mayit, maka beliau berdiri di depannya dan bersabda, "Istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al." Rasulullah mengatakan, mohon ampunlah, maksudnya minta ampunlah kepada saudara kalian atau saudara kalian yang meninggal itu. Kata Rasulullah SAW, wasalu lahu at-tathbit, dan mintalah untuknya keteguhan, ketetapan. Maksudnya agar bisa menjawab pertanyaan para malaikat itu. Karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Karena orang yang mati itu ditanya. Dan hadis ini diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud. Dan juga perlu kita perhatikan orang-orang yang membaca Al-Fatihah atau surah Al-Quran atau ayat-ayat yang lainnya di kuburan, maka itu adalah perkara baru yang mungkar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang mulia tidak melakukannya. Sungguh beliau SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa saja yang melakukan suatu amalan ibadah yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW, maka amalan itu tertolak. Karena Rasulullah SAW kita katakan tadi, ketika
mereka selesai menguburkan seseorang, Rasulullah hanya mengatakan istaghfiru li akhikum, minta ampunlah untuk saudara kalian yang meninggal. Kemudian wasalu lahu at-tathbit, dan mintalah kepada Allah agar dia diteguhkan, karena dia saat ini sedang ditanya. Adapun membaca Al-Quran atau surah-surah lain, dan itu dikhususkan ketika selesai pemakaman, itu tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Walaupun memang membaca Al-Quran itu memiliki keutamaan, yang masalah itu adalah pengkhususan ibadah di waktu-waktu tertentu dan tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Walaupun ibadah itu ada keagungannya, seperti membaca Al-Quran adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Namun jika membaca Al-Quran dikhususkan pada waktu tertentu, maka itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita tekankan di sini, dalam menguburkan mayit itu harus kita segerakan. Dan juga kita telah membahas dari sifat atau bentuk kuburan itu ada dua. Boleh dengan lahat, yaitu samping mengarah kiblat, ketika dilobangi kemudian dibuat lubang lagi di samping mengarah kiblat, itu disebut lahat. Namun jika tidak bisa, maka boleh dengan syak. Syak itu adalah kita lobangi kubur, kemudian di bawah dilobangi lagi secukupnya untuk mayit tadi. Kemudian yang perlu kita ketahui yang masuk dalam bab akidah tentang bentuk kuburan dalam Islam, ini sangat ditekankan para ulama. Kita hanya boleh membuat tanda kuburan itu 1 jengkal tanah lebih dan bentuknya seperti punuk unta, umpamanya seperti ini. Boleh. Dan itu pun tingginya 1 jengkal. Jangan kita lebihkan. Karena ini permasalahan yang betul-betul ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka disebutkan 5 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau senantiasa mengingatkan umatnya agar kuburannya tidak dijadikan masjid. Bagaimana itu orang selalu datang menziarahi untuk bertabarruk dan sejenisnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Mereka berlebih-lebihan mencintai orang-orang yang soleh yang sudah meninggal. Mereka bangun kuburannya, mereka buat tempat itu sebagai sarana orang datang tiap tahun. Mereka buat hal-hal sesuatu dan selainnya memotivasi orang agar datang ke kuburan itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui menziarahi kubur itu adalah sunnah dan dibolehkan dalam Islam. Namun ketika kita menziarahi kuburan tertentu dan meyakini itu memiliki manfaat atau memiliki keberkahan, itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Jika tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya wasiatkan, ketika kita menguburkan seseorang, kita kuburkanlah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita membangun kuburan tersebut atau bahkan melakukan kesyirikan-kesyirikan di kubur tersebut, karena ini jauh dari ajaran Islam. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan, kita kerjakan, kita dakwahkan, dan juga mudah-mudahan dengan ilmu ini Allah angkat derajat kita dan kita dimasukkan ke surga Firdausil A'la bersama para rasul, para anbiya, dan juga para siddiqin, dan juga para syuhada, dan mereka lah orang-orang sebaik-baik teman bagi kita di surga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu
innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.